Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, pada hari ke-23, Lu Ming memurnikan dua kati susu roh api, dan tubuh fisik Lu Ming terangkat seperti roket. Berturut-turut melintasi daceng peringkat pertama, kesempurnaan besar peringkat pertama, dan mencapai kesuksesan kecil peringkat kedua. Ini telah melampaui Zheng Qian sebelumnya. Dibandingkan dengan peningkatan tubuh fisik yang substansial, peningkatan Gang Huo Gunjue lebih lambat, dan masih selangkah lagi untuk mencapai level ketiga. Lagi pula, itu adalah keterampilan bela diri tingkat Xuan, jadi jauh lebih sulit untuk mengolahnya daripada keterampilan bela diri tingkat Huang. Dan kultivasi Lu Ming tidak banyak meningkat, akhir-akhir ini, dia tidak sengaja membunuh monster dan melahap darah, jadi kultivasinya baru mencapai puncak tahap awal seni bela diri tingkat 8, satu langkah lagi. Ho ho, Lu Ming melatih tombaknya di tengah area api Lingnan, dia mengayunkan tombaknya seperti naga terbang, mengeluarkan semburan ledakan udara, dalam radius 10 meter, seperti angin topan yang bertiup. Ini masih sedikit lebih buruk, masih sedikit lebih buruk, ucap Lu Ming. Lu Ming merasa bahwa dia sangat dekat dengan tingkat ketiga, tetapi dia masih sedikit tertinggal, seperti lapisan kertas, tetapi masih tidak bisa menjadi rusak. Pikiran Lu Ming tenggelam ke dalam Gang Huo Gunjue, mencoba yang terbaik untuk menemukan aura untuk menerobos. Gemuruh. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar raungan tumpul. Terkejut, Lu Ming berhenti berlatih. Gemuruh. Deru terus terdengar, lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan tanah sedikit bergetar. Mengaung, mengaung, ada raungan monster, dan kemudian, Lu Ming melihat monster satu persatu, seolah-olah mereka telah menghadapi sesuatu yang menakutkan, mereka melarikan diri dengan putus asa. Gemuruh, getaran menjadi lebih keras, dan tanah bergetar hebat. Tidak bagus, apakah ini letusan gunung berapi? Ayo pergi, ucap Lu Ming. Hati Lu Ming tiba-tiba bergerak, dan kemudian dia merasa ngeri, berbalik dan berlari keluar. Sepanjang jalan, setidaknya ratusan monster terlihat, melarikan diri dari kedalaman keluar. 10 menit kemudian, Lu Ming berlari ke area luar, lalu berhenti dan melihat ke arah area dalam. Ledakan. Pada saat ini, terdengar raungan yang menghancurkan bumi, dan tanah bergetar hebat, lalu Lu Ming melihat pemandangan yang tak terlupakan. Pilar api merah menyala keluar dari puncak gunung, seperti naga api, seolah hendak terbang menjauh. Pilar api melesat tinggi ke langit, dan kemudian menyebar seperti kembang api yang sangat indah. Asap tebal mengepul, dan tiang api menjulang ke langit, memantulkan warna merah langit. Apakah ini kekuatan letusan gunung berapi? Benar-benar terlalu kuat, berkumpul dan meletus sekaligus, kekuatan itu bisa menghancurkan dunia. Kekuatan semacam ini sungguh luar biasa. Apakah ini kekuatan alam? Bisakah manusia bersaing dengannya? Lu Ming menatap kosong ke tempat letusan gunung berapi di kejauhan. Api, berkumpul, ledakan, kekuatan, Lu Ming tampak linglung, menatap lurus ke arah gunung berapi di depannya, bergumam di mulutnya. Segera setelah itu, langkah kakinya mau tidak mau melangkah maju, menuju area tengah. Ledakan, ledakan, di gunung berapi, tampaknya terlalu banyak energi yang terkumpul, dan terus meletus, dan magma merah menyala terus meletus. Semakin banyak Lu Ming berjalan menuju area pusat, semakin jelas dia bisa melihatnya, dan kekuatan menjadi semakin jelas. Ho ho, ketika Lu Ming sampai di area tengah, dia tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan tombak panjangnya dan berlatih Gang Huo Gunjue. Api, letusan magma, ledakan, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming tiba-tiba menyala. Dia ingat langkah ke-6 Gang Huo Gunjue. Trik ke-6 disebut detonasi. Langkah ini sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berhasil mempraktikkannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memahaminya. Desir, tombak itu tiba-tiba menusuk ke tanah, dan pada saat yang sama, energi sejati di seluruh tubuhnya dengan panik berkumpul di ujung tombak, mengembun dan tidak menyebar. Ketika tombak itu mengenai tanah, semua energi sejati meledak tiba-tiba. Ledakan. Kawah besar dengan panjang dan lebar lebih dari 2 meter dan kedalaman 1 meter langsung meledak di tanah. Ini sangat kuat. Apakah ini ledakan? Terlebih lagi,
Gang Huo Gunjue akhirnya selangkah lebih dekat, mencapai tingkat ketiga, ucap Lu Ming. Lu Ming menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Baru saja, dia tidak hanya berhasil menggunakan Destroyer, tetapi dia juga melangkah ke level ketiga di Gang Huo Gunjue. Hanya saja energi yang dikonsumsi oleh gerakan ini terlalu menakutkan, ucap Lu Ming tersenyum tak berdaya. Gerakan detonasi tadi langsung menghabiskan sepertiga dari energi aslinya. Sepertinya trik ini tidak bisa sering digunakan, hanya bisa digunakan sebagai pembunuh. Lalu, Lu Ming berlatih Gang Huo Gunjue lagi, tapi dalam 2 menit, dia berhenti. Tidak, rasanya tidak benar. Dibandingkan dengan gunung berapi, yang saya pahami hanyalah bentuknya, tetapi bukan jiwa dan kekuatan semacam itu, ucap Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir. Gemuruh, gunung berapi masih meletus, dan ada kekuatan yang menakutkan, hanya dengan melihatnya, ada rasa takut. Ya, aku tidak memiliki kekuatan semacam ini, ucap Lu Ming. Lu Ming terus berpikir dalam benaknya, matanya tertuju pada gunung berapi yang meletus di kejauhan, seolah dia tertegun. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi letusan gunung berapi telah berhenti, tetapi dia masih berdiri di sana sambil berpikir, dalam benaknya, sepertinya gunung berapi telah muncul dan meletus tanpa henti. Sebelum dia menyadarinya, tombak panjang di tangan Lu Ming mulai menari, mengikuti gerakan Gang Huo Gunjue, dan mulai menari. Teriakan. Tombak itu meraung, tombak itu menembus udara, dan Lu Ming berlatih tanpa lelah. Tiba-tiba, Lu Ming mengangkat alisnya dan matanya berbinar. Ngomong-ngomong, momentum gunung berapi, momentum api, adalah potensi, ucap Lu Ming. Boom. Lu Ming melesat tiba-tiba, tembakan ini hanyalah tembakan biasa, bukan sembarang gerakan di Gang Huo Gunjue, tapi ada kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya. Ledakan, langkah ini menusuk tanah. Tanah tiba-tiba meledak, kerikil terciprat, dan sebuah lubang besar muncul. Kawah besar ini tidak lebih kecil dari yang terkena serangan, hancurkan, sebelumnya. Kemungkinan, ini adalah potensi kekuatan api, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming sangat cerah, dan kegembiraan di hatinya tidak dapat ditahan. Menyaksikan letusan gunung berapi kali ini, dia mendapatkan banyak hal. Dia tidak hanya mampu menembus Gang Huo Gunjue, tapi sekarang dia juga memahami potensi. Segala sesuatu di dunia memiliki potensi. Gunung ini memiliki potensi gunung, megah dan megah. Air memiliki potensi air, yang dapat menggempur ombak dan juga menyuburkan vitalitas. Angin juga memiliki potensi angin, yaitu merusak, berubah-ubah dan tidak terlihat. Api, tentu saja, juga memiliki potensi api, panas terik, ganas, menghancurkan langit dan bumi. Segala sesuatu di dunia ini memiliki kekuatan. Jika prajurit dapat memahami dan menggunakannya, mereka dapat meledak dengan kekuatan luar biasa. Baru saja, Lu Ming baru saja menembak dengan santai, dan kekuatannya sebanding dengan hancurkan. Lalu bagaimana jika potensi ditambahkan saat melakukan trik tiup? Seberapa kuat jangkauannya? Lu Ming sangat bersemangat, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa memahami kekuatan api. Kekuasaan, tidak semua orang dapat memahaminya, hanya sejumlah kecil orang jenius yang sangat berbakat yang dapat memahaminya, dan jumlahnya sangat kecil. Selain itu, bahkan lebih jarang untuk dapat memahami kekuatan di dunia seni bela diri. Sejak berdirinya Sekte Pedang Xuanyuan, tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.